Pak Pram gimana sekolahnya waktu kecil? Ya. Jadi Pram itu sebenarnya bukan anak pertama, tapi anak kedua yang hidup. Yang anak pertama namanya Ahmad meninggal. Dia lahir di Mlangsen ini, kira-kira 100 meter dari jembatan Kaliwangan, madep ke barat. Sekarang itu lornya Indomart. Ini rumah ini dibangun 23. Jadi ketika rumah ini jadi, terus Pram, bapaknya Pram itu mondok di situ, kontrak pindah sini. Jadi Pram besarnya di sini. Kami semua adiknya lahir di sini. Semuanya ada 9, yang hidup 8. Sekarang tinggal 2. Saya sama kakak saya di Cibinong. Pram masuk sekolah umur 4 tahun. Di sekolah bapaknya sendiri, Institut Budi Utomo. Itu dulu yang mendirikan Dr. Utomo tahun 17. Namanya BO, Budi Utomo, tapi cuma sampai kelas 2. Nah itu Dr. Utomo ketika habis dapat janda orang Belanda, De Graaf, pindah ke Batu Raja, terus keluar negeri lagi, Jerman sama Belanda, terus ke Surabaya. Itu. Jadi bapaknya Pram itu menggantikan kedudukan Dr. Sutomo mendirikan sekolah. Cuma dulu kelas 2, sekarang sampai kelas 7. Di Surabaya? Yang kelas 7-nya? Enggak, yang di Blora ini. Sampai kelas 7. Apalagi Bupati Blora yang mendukung waktu itu Tirtonegoro yang juga anggota BO. Kenapa bapaknya Pram mau? Karena waktu dia sekolah di Kwek School, sekolah guru di Jogja, kongres pertama Budi Utomo ada di sana. Jadi Pram itu, bapaknya Pram itu bisa melihat sendiri Dr. Sutomo, Wahidin dan sebagainya. Ide yang bagus menurut. Tapi terus terangnya bapaknya Pram itu nasionalis ultra. Nah, gampang dibanting setir gitu. Dia pendiri NU di Blora. Tapi ketika Soekarno datang ke Blora, mendirikan PNI Blora. Ketika Jepang masuk, ikut Jepang. Bangkrut karena itu. Semua barang-barang itu dijual untuk anak-anaknya punya ya saham. Tahu-tahu kan Jepang jatuh. Itu yang menyebabkan bapak saya itu yang sampai tuanya. Umur cuma sampai 54. Nah, saya 54 itu malah baru kawin. Kan dramatis sekali, Mas. Jadi Pram lahir ketika bapaknya lagi jaya-jayanya. Saya lahir ketika lagi bangkrut-bangkrutnya. Makanya watak Pram sama saya bertentangan. Pram itu optimis, saya pesimis. Gitu. Nah, secara garis besar Pram itu karena masih kecil dan lahirnya itu agak prematur dibandingkan dengan adiknya Waluyadi. Jadi bapaknya itu lebih condong ke adiknya. Ngerti nggak, dipuji-puji di ini, pinter, ganteng, berani dan sebagainya. Lah Pram itu disio-sio sama bapaknya, lebih dekat kepada ibunya. Ibunya masak ikut masak, ibunya berak ikut berak, itu ceritanya itu. Jadi tamat SD sampai kelas 7 itu 10 tahun. Pengen sekolah Milo di Madiun di Blora belum ada. Milo tahu ya, SMP. Itu di bapaknya bilang, kamu bodoh, kembali aja sana ke sekolah. Ke sekolah dia, yaitu di SMP 5 sini kira-kira 400 meter dari sini. Di sekolah disuruh pergi sama gurunya, kamu itu udah tamat, nggak usah kesini lagi. Lah itu dia kecewa tuh, lari pulang. Waktu itu jalan Galingsong ini, sekarang jalan Halmahera ya Mas ya. Itu dulu kiri kanannya kebanyakan kuburan. Tempat bapak itu dulu kuburan. Iya. Nah itu dia nabrakkan diri pada pohon kemboja sehingga pecah bibirnya. Kalau Anda lihat gambarnya itu ada cacatnya, Mas. Apa? Rambut cacat namanya. Bibirnya itu besar. Ada gambar, pokoknya cacat bibir. Itu karena nabrakkan di pohon itu, pohon kemboja. Nah, terus waktu dia nangis itu ditolong oleh tokoh yang kemudian jadi Nyai Ontosoro. Gang 3 Nusantara. Kenal kemarin diundang nggak sama Pak Dirman? Dir, waktu ngawinin? Ya.
Sudir itu omnya namanya Markaban, itu yang ngajak Pram ke rumah dia. Ngerti ya Mas? Ibunya dia itu namanya Sakinem. Oleh Pram diubah jadi Sanikem yang kemudian jadi Nyai Antasara. Ngerti nggak? Di sana dia dikasih minum air kendi dulu kan, modelnya air kendi. Terus kasih makan, habis makan kasih minum sama kopi. Nah itu Pram tuh merasa dapat pencerahan dari situ. Orang yang bodoh itu enaknya apa? Ngelamun. Ngelamun enaknya sambil minum kopi dan ngerokok. Ngelamunannya itu direnungkan untuk dia tulis. Gitu. Makanya Pram dapat pencerahan itu kopi sama rokok. Buktinya sampai mati, tinggal maut menjemput itu buka mulutnya oleh anak cucunya dimasukin rokok. Masukin rokok, maksudnya supaya masuk surga. Tapi rokoknya mati gitu. Menjelang meninggalnya gitu. Jadi itu Pram dapat pencerahan itu dari minum kopi sama rokok. Rokok kan terus. Makanya dia kan dimuat di Jarum kan, dia kan termasuk pendukung Jarum itu. Paling seneng. Dulu waktu satu bungkus yang ada yang 48, pernah tahu nggak? Jarum 48 isinya. Itu yang dijual ketengan itu biasanya 2 bungkus. Jadi satu hari itu sekitar 100 batang. Tangannya sampai kuning kena nikotin. Bangga kita. Nah, gitu Mas. Itu secara singkatnya riwayat hidupnya Pram waktu kecil. Lah karena dia itu kecewa nggak jadi sekolah itu oleh ibunya. Ibunya itu suka kulaan tau. Kulaan jagung, padi di jembatan Kaliwangan itu Mas. Nah itu dari keuntungan itu Pram disekolahkan ke Surabaya oleh ibunya. Sekolah stenografi sama radio. Tamat, tapi sebelum dapat ijazah Jepang masuk. Dia diwajibkan nantinya oleh Belanda untuk jadi sukarelawan. Dia lari, lari ke rumah kakeknya kan asal Kediri. Bapaknya itu asal Kediri, anak penghulu Kediri. Dari bapak, kalau dari ibu anak penghulu Rembang. Jadi turunan Islam ya, gitu. Tapi karena di Kediri itu ada tempat yang namanya Abangan, itu jadi lambang seolah-olah orang dari Kediri itu rata-rata Abangan, ngerti? Islam yang nggak patuh, padahal Abangan itu sebenarnya tempat dituru oleh Jombang, kemudian sama Semarang, istilah ketiga itu tempat dari Kediri, Jombang, Semarang, Abangan yang sekarang itu stigmanya adalah Islam yang kurang patuh. Padahal itu tempat di Kediri sana ada Ngadiluwe di sana. Itu ceritanya. Kami anaknya, adik-adiknya semua 8, 5 laki-laki dan 3 perempuan. Belakangan ini disebut sebagai Blora itu mafianya sastra. Karena ada nggak di dunia ini satu keluarga 6 orang jadi penulis? Ada? Nggak ada. 4 diantaranya bertaraf nasional dan internasional. Pram diterjemahkan kan lebih dari 50 bahasa. Jadi buku wajib di Australia, Malaysia, Jepang, dan Belanda. Itu kan internasional ya, udah dikenal. Adiknya Prawito itu jadi penterjemah terbaik di kedutaan Uni Soviet dulu. Jatahnya 150 halaman bahasa Inggris. Dia selesaikan dalam 450 halaman. Tapi orangnya jadi keras, anaknya deket tendang, istrinya mendekati mau apa itu bentak, gitu ceritanya.